Revan. Revan, Papa berjanji. Suatu saat nanti, kamu akan bertemu dengan ibu kandung kamu sendiri. Papa janji. Kamu yang sabar ya. Dan juga tolong, kamu jangan pernah bilang siapapun ataupun kepada mereka kalau kamu sudah tahu rahasia besar ini. Revan! Revan! Dan Revan! Revan! Dan! Pak Lukman, apa yang sudah Bapak katakan ke Den Revan sampai Den Revan pergi? Saya sudah sampaikan kebenaran yang seharusnya dia tahu sejak dulu. Tentang siapa dia sebenarnya. Dan tentang ibu kandungnya. Kenapa Pak Lukman melakukan ini, Pak? Rahasia itu kan sudah terkubur lama bertahun-tahun. Bapak sudah menghancurkan Den Revan. Astagfirullah. Sudah saatnya dia tahu. Ibu kandung kamu adalah rahasia besar keluarga Saputra. Mereka melakukan itu semua untuk menyelamatkan nama besar keluarga Saputra dari rasa malu. Silakan. Oh, thank you, Dok. Gimana? Kamu suka sama rumahnya? Suka banget, Dok. Aduh, ini bagus banget sih. Sesuai sama yang aku pengen. Ya, begitulah Opa. Dia akan memberikan apapun sama orang yang dia suka. Oh ya, tapi ini belum seberapa. Kamu pasti akan takjub ketika kamu melihat interiornya di dalam. Yaudah, kita masuk yuk. Sebentar ya. Nggak apa, angkat aja dulu. Angkat aja, Dok. Nggak usah lah, nggak penting. Aku nggak mau dia merusak kebersamaan kita. Yaudah, kita masuk ke dalam. Ya. Mana sih si Aldo? Ditungguin dari tadi nggak datang juga. Aku telepon malah nggak diangkat. Sekarang malah dimatiin teleponnya. Berani banget ya. Surprise! Wow. Nat, kamu suka sama rumah ini? Kamu bisa miliki rumah ini, dan kamu masih bisa berada di kota ini. Ya, nanti aku pikirin lagi ya, Dok. Tapi Opa sangat menginginkan kalau rumah ini jadi milik kamu. Tapi asalkan kamu tahu, Nat. Baru aja, Opa bilang sama aku, kalau Opa bisa memberikan rumah ini
secara cuma-cuma ke kamu. Kata Opa, sebagai ucapan maaf atas kesalahan tadi. Jangan, Dok. Jangan. Aku nggak bisa nerima rumah sebesar ini dengan cuma-cuma. Tapi Nat, Kamu dengerin aku dulu. Pokoknya aku nggak mau nerima rumah ini secara gratis. Itu bukan aku banget. Aku suka banget rumah ini. Tapi aku akan beli. Aku bayar. Ya? Nat, kamu tahu sendiri kan? Kalau Opa udah perintahin ke aku nggak bisa bilang enggak. Ya, tapi semua terserah kamu. Kalau kamu suka sama rumah ini, kamu nyaman sama suasananya, dan kamu suka sama kota ini, ya Opa akan tetap memberikan ke kamu secara cuma-cuma. Tapi kalau kamu masih ingin bayar, ya terserah. Kamu boleh bayar berapa aja, asalkan dengan satu syarat. Kamu harus menandatangani dokumen kepemilikan rumah ini. Supaya kamu masih akan tetap tinggal di kota ini. Udaranya itu loh enak banget. Asalkan kamu tahu, rumah ini memang benar-benar sangat strategis. Kamu bisa lihat sunrise dari sana, dan kamu juga bisa lihat sunset dari sana. Ah, bagus banget. Do, di sebelah sana kolam renang kan? Ya, sana Aku kamu mau pernah. kesana. Yuk. Boleh? Oh. Sorry, Do. Ayo cepetan ke kolam renang. Kamu bukan cucu kandung Opa Hendra Saputra. Dan kamu bukan anak kandung Mama Prita. Kamu juga bukan saudara kandung Aldo. Tapi kamu anak kandung Papa. Itu kayak jeepnya Revan. Nat, gimana? Kamu suka sama rumah ini kan? Nat, asalkan kamu tahu, rumah ini dibangun dengan penuh cinta. Dan kalau aku boleh ngasih saran sama kamu, halo, dengerin. Kamu harus ngadain pesta supaya rumah ini penuh dengan kehangatan dan juga cinta. Iya, Dok. Aku udah cukup buat rumah ini. Nat, Nat. Natasha. Revan! Natasha. Kenapa aku jadi merasa tertangkap basah sedang selingkuh ya? Natasha. Natasha. Revan, mau lihat nggak ke dalam? Aku baru beli rumah ini. Hai.
Lu ngapain kesini? Hah? Sepertinya nggak ada yang ngundang lu kesini. Dan gue nggak mau ya. Sepatu murah bekas tanah pertanian itu masuk ke dalam rumah kita. Dan gue nggak mau kaleng kerupuk ini parkir di depan rumah gue. Lebih baik tanah pertanian. Tapi tanahku sendiri. Daripada tanah di kakimu. Tanah orang lain yang keluarga kamu rebut. Aneh. Dari kecil sampai besar, lu memang aneh. Atau jangan-jangan lu dilahirkan untuk menjadi orang aneh? Lu ngapain kesini? Mau adu otot? Cuman itu kan yang lu punya. Orang yang gak punya otak selalu ngandelin otot. Aku ngerti sekarang. Keluarga Saputra kasih rumah ini sebagai umpan buat kamu. Mereka pasti akan menghisap kekayaan kamu. Pasti kamu benar-benar kaya, Natasha. Sampai keluarga Saputra kasih rumah mewah ini buat kamu sebagai umpan. Kalau kamu menginjak jebakan ini, kamu akan tersungkur jatuh dan mati. Natasha, jangan tertipu dengan pesona mereka yang palsu. Aku peringatkan kamu. Karena aku nggak mau terjadi sesuatu sama kamu, Natasha. Diam! Lu tahu apa dari keluarga Saputra? Oh iya. Aku sampai lupa. Mas anggota keluarga Saputra juga ya? Natasha? Apa tadi aku udah cerita seperti apa karakter dia? Udah, Revan, udah. Aduh! Udah, pulang, Revan, udah. Udah dong. Untung aja udah kamu pisahin. Kalau nggak udah aku habisin dia. Natasha, aku mohon sama kamu. Kamu jangan pernah percaya dengan omongan Revan. Omongan seperti itu omongan orang frustasi. Dia tuh halusinasi. Udah, aku nggak mau ikut campur sama urusan keluarga kalian. Sekarang mending kamu anterin aku pulang. Urusan rumah ini aku harus mikir lagi. Nat! Natasha, aku jelasin. Keluarga gue gak seperti itu. Iya. Opa ngasih ini kan Iya, tulus. Ado, iya. Tapi sekarang aku mau pulang, kamu anterin aku pulang dulu ya. Ya udah, aku pulang sendiri kalau enggak. Oke. Aku anterin kamu pulang. Kenapa Natasha? Hei, kok mukanya murung gitu? Kamu kenapa, Nat? Cerita sama Bibi, ya? Ini sulit buat aku, Bu. Rasanya aku nggak sanggup lagi ngelanjutin sandiwara ini, Bi. Tiap kali aku ketemu sama Revan, aku tahu dia peduli sama aku, Bi. Revan sayang banget sama aku, Bi.
Dan aku juga tahu. Dia tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku tahu dia sesayang itu sama Tiara, Bi. Ya. Sementara aku nggak bisa ngejangkau hatinya Revan untuk menyentuh dia aja dan bilang kalau aku ini Tiara. Aku ini Tiara Yudia, Bi. Aku gak bisa. Bibi ngerti. Bibi ngerti sekali perasaan kamu seperti apa. Dan bersabarlah, Nak. Sekarang ini kamu lagi mencapai tujuan kamu. Dan nanti kalau semuanya sudah beres dan waktunya tiba untuk kamu bilang sama Revan bahwa kamu itu adalah Tiara. Nadia? Kok kamu sudah pulang, Nak? Bukannya kamu makan sama Aldo? Nadia? Nadia? Ada apa, Nak? Cerita sama Mama. Mama lihat foto ini. Aldo nggak datang ke restoran, Pak. Aku nungguin di sana sendirian. Aku teleponin gak diangkat sama dia, terus malah handphonenya dimatiin dan aku dapat foto kayak gini. Kamu jangan nangis. Papa akan beresin semua ini. Papa nggak akan biarin siapapun mengecewakan kamu. Biarpun orang itu adalah cucu kesayangan Hendra Saputra yang sangat berkuasa itu. Revan! Hei, lu harusnya pikir. Berani-beraninya lu jelek-jelekin keluarga Saputra di depan orang lain. Apa lu nggak ingat? Keluarga Saputra itu adalah keluarga lu sendiri, ha? Gue nggak ngerti lagi. Gue nggak pernah ngerti apa yang ada di pikiran lu. I'm sorry, Revan. Tapi bukannya ini tempat lu ya, orang-orang sawah? Ini kan? Ini kan yang mereka cari, hah? Mereka-mereka yang mengurus tanah sawah, mereka-mereka yang mengurus sayur-sayuran yang busuk, dan mereka-mereka para pengurus sapi ternak yang busuk.
Dan mereka semua kan, yang sorak somarai menyukung lu semua, hah? Revan, hah? Oke, kali ini gue akan ngikutin lo bertarung di lahan pertarungan lo ini. Angkat, udah bangun, Revan, bangun, Dan Aldo bangun, ya Allah, bangun Dan, bangun, ya Allah, udah. Revan, sebagai laki-laki sejati, gue akuin gue kalah. Tapi asalkan lo tahu, lumpur sawah itu bukan lahan pertandingan gue. Dan jangan pernah lo pikir ini akhirnya segalanya. Tapi justru segalanya baru akan kita mulai. Tunggu balas dendam gua. Dan Aldo, udah cukup. Apa Bibi sudah tahu siapa ibu aku? Udah Dan Evan jangan tanya hal itu. Dan Evan tahu kan, yang terpenting Bibi itu ikhlas. Bibi sayang sama Dan Evan.